Wahai manusia, sebesar apapun dosa, selama kamu mintanya ke saya, selama kamu mohon ampunannya ke saya, pasti saya ampuni. Wa kullukum mudribun, kalian semua itu pendosa, illa man afaitu, kecuali yang sudah aku maafkan, kecuali yang sudah aku ampuni. Faman alima minkum anni du qudratin 'alal maghfirah fastaghfir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara dijani rahimakumullah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang besarnya anugerah Allah, agungnya karunia Allah dalam hal zikir secara umum, maka kita akan meneruskan pembahasan kita tentang zikir, tapi yang spesifik, yang khusus istighfar. Di sini adimu fadlillahi fil istighfar di halaman 155 atau besarnya anugerah Allah, agungnya karunia Allah di dalam istighfar. Sebagaimana yang kita ketahui, secara khusus Allah memerintahkan Rasulullah untuk beristighfar. Istighfar untuk umat beliau. Malaikat juga beristighfar untuk kaum mukminin. Perintah istighfar agar kita beristighfar untuk diri sendiri, beristighfar untuk orang lain, itu adalah syar'i sekali. Kita mulai dengan satu bahasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi, dia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Abu Hurairah berkisah bahwasanya beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah qala bersabda. Sabda Rasulullah, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba. Nah, di sini menggunakan isim nakirah, bukan ma'rifat, bukan innal abda, tapi inna abdan. Nakirah di sini bermakna umum, tidak khusus gitu. Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, atau mungkin bisa kita maknai ada seorang hamba. Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, asoba damban wa rubbama qala aznaba damban. Ada asoba damban, bisa juga asobani dambun. Asoba damban wa rubbama qala aznaba damban. Apa bedanya antara yang kedua dengan yang pertama ini? Kalau yang pertama ini bisa unsurnya itu melakukan dosanya dengan unsur ada kesengajaan. Umpamanya karena saya kelaparan, ya terpaksa jambret. Nah, itu kan dosa. Tapi terpaksa. Kenapa melakukan perampokan? Lapar sudah nggak ada lagi, ya terpaksa ya jambret. Ini al-asoba. Tapi kalau adnaba yudnibu itu melakukan dosa. Melakukan dosa yang tanpa mau disengaja atau tidak, pokoknya melakukan dosa. Jadi asobani itu bermakna karena keterpaksaan, tapi tetap dosa, tetap melakukan dosa. Asoba damban warubbama qala aznaba damban, intinya melakukan dosa, begitu saja.
ada orang yang melakukan dosa. Faqala, kemudian orang itu, ini kisahnya Rasulullah. Orang itu kemudian berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, adzanabtu, aku sudah berbuat dosa. Wa rubbama qala, atau mungkin dia mengatakan asabtu, aku sudah melakukan dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku wahai Tuhan. Mau yang dosanya karena terpaksa atau memang dosa-dosa melakukan dosa. Orang itu kemudian bilang, faghfirli, maka ampunilah aku wahai Tuhan. Faqala rabbuhu, kemudian Tuhannya menjawab. Ini ceritanya Rasulullah. Kemudian Tuhannya menjawab, alima abdi annahu lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Alima abdi, apakah hambaku itu tahu annalahu rabban, kalau dia itu punya Tuhan, yaghfiru dzamba, Tuhan yang bisa mengampuni dosa, wa ya'khudhu bih, atau menghukum dia karena dosa, menghukum orang tersebut bihi karena sebab dosanya. Jadi cerita Rasulullah ini mengatakan begini, ada orang yang melakukan dosa, tak sengaja atau tidak, kemudian dia bilang, berseru kepada Tuhannya, ya Allah, aku sudah berbuat dosa, ampuni ya. Setelah itu Tuhannya bilang, hambaku ini tahu apa enggak? Bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa seseorang dan juga sekaligus bisa menghukum dosa. Faghafartu li abdi, maka aku telah mengampuni dosa hambaku. Summa, maka sama Allah, kemudian maka sama Allah, waktu terus berlalu, gitulah maksudnya, maknanya. Tidak lama kemudian atau seiring berjalannya waktu, gitu maksudnya di sini. Summa asaba dzamban au adnaba dzamban, beriring sejalannya waktu, tidak lama kemudian dia lagi berbuat dosa. Faqala rabbi adnabtu, Tuhan, aku telah berbuat dosa, aku sudah berbuat dosa yang lain, gitu. Adnabtu dzamba au asabtu dzamban akhar faghfirhu li, faghfirhu, maka ampunilah dosaku yang lain itu. Allah kemudian bilang lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Apa hambaku ini tahu kalau dia mempunyai Tuhan yang bisa mengampuni dan menghukum satu dosa. Ghafartu li abdi, aku sudah mengampuni dosa hambaku. Summa maka sama Allah, summa adnaba dzamban wa rubbama qala asaba dzamban qala rabbi asabtu au qala adnabtu akhar. Setelah melakukan dosa yang kedua dan minta ampun lagi yang kedua, beberapa saat kemudian dia berbuat dosa lagi. Setelah berbuat dosa lagi, si hamba itu bilang, ya Allah, saya sudah berbuat dosa yang lain, ampuni lagi dosaku ya Allah. Faghfirhu li, ampuni lagi dosaku ya Allah. Faqala, maka Allah menjawab, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu min wa ya'khudhu bih. Ghafartu li abdi thalathan fayamal ma syaa. Apa hamba ini tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dan bisa menghukum dosa, dan itu sampai 3 kali. Ghafartu li abdi, aku mengampuni dosa hambaku. Salasan fayamalu ma syaa, fayamalu, kemudian melakukan si hamba itu ma syaa, sekehendaknya. Rawahul Bukhari fi sahihi wal lafdhu lahu wa Ahmad wal Baihaqi wal Hakim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini tidak lain adalah hadis-hadis yang menjelaskan betapa pembicaraan tentang Allah mengampuni dosa itu sesuatu pembicaraan yang sangat sederhana, kemudian sangat lumrah di kalangan para sahabat waktu itu. Sahabat oleh Rasulullah
dipaparkan bagaimana besarnya ampunan dan rahmat Allah. Mereka dikenalkan bagaimana Islam itu agama yang rahmat, agama yang pengampun, agama yang pengasih. Sehingga mereka sangat-sangat mencintai Islam karena kerahmatan, kemakfirahan dan pengampunan oleh Allah. Riwayat hadis lainnya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, hadis qudsi, man jaa bil hasanati, barang siapa melakukan kebaikan, falahu asru amsalihah, maka baginya asru amsalihah, 10 kali kelipatan ganjaran dari amalannya. Orang yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat ganjaran serupa. Wa azidu, dan aku menambahkan, kata Allah. Aku tambahkan, awalnya 10, pasti ada tambahan. Orang yang berbuat baik, tidak mungkin pahalanya itu seperti kebaikannya. Kalau umpamanya dia melakukan satu kebaikan, maka pahalanya pasti lebih dari sekedar 1, minimal 10. Wa azida, dan aku tambahkan. Berapa yang ditambahkan oleh Allah? Wallahu a'lam. Bisa mulai dari 700 hingga beribu-ribu hingga tiada terhitung. Itu. Wa man jaa bisayyi'ati, dan adapun orang yang melakukan kejelekan, fajazauhu sayyi'atun misluha, maka dosa dari kejelekannya itu sayyi'atun misluha, ya serupa dengan kejelekan yang dia lakukan. Kalau dia melakukan satu kesalahan, dosanya 1. Tidak ada namanya kelipat gandaan dosa. Kalau pahala berlipat ganda, kita melakukan satu kebaikan, pahalanya berlipat ganda. Sementara kalau satu keburukan, satu dosa, maka yaitu dosanya cuma 1. Fajazauhu sayyi'atun misluha. Au akfiru, atau nggak ada pendosa, langsung saya ampuni. Orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesalahan, bisa dia diganjar dengan dosa, tapi dosanya tidak mungkin lebih dari apa yang dia lakukan. Itu alternatifnya. Alternatif lainnya, Allah ampuni. Sementara kalau berbuat baik, Allah akan memberikan ganjaran minimal 10 kali lipat, au azida, atau alternatif lainnya, azida, aku tambahkan. Ini antara kebaikan dan keburukan. Fajazauhu sayyi'atun misluha au akfiru. Enak sekali ya. Alternatifnya, pilihannya itu dosanya serupa dengan perbuatannya, atau ya biar nggak repot, mesti sanai diampuni saja. Maka sangat fatal kalau kita sampai mengatakan seseorang itu ahli neraka, itu sudah jelas-jelas dosa. Itu bahasa kita, itu kalimat kita, oh itu dosa. Alternatif dari Allah itu, kalau tidak dosa ya diampuni. Kita tidak pernah tahu itu dosa atau diampuni. Maka sangat salah kalau kita melakukan, oh itu banyak dosanya itu, apalagi bilang oh itu ahli neraka itu. Meskipun secara kasat mata kita melihat kalau mereka itu sudah berbuat dosa. Nah ini. Jadi ini alternatifnya dari Allah. Misluha au akfir. Maka tidak heran ulama-ulama sufi, ulama-ulama thariqah itu, mereka mengedepankan husnudonnya, bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada makhluk. Mereka tidak mungkin berani mengecap atau bilang orang itu berdosa. Kalau orang itu banyak mendapatkan pahala, berani, daripada mengatakan berdosa. Karena pilihannya kalau orang berbuat baik,
Pilihannya kalau orang berbuat baik itu adalah mendapatkan ganjaran 10 kali lipat, atau ataunya itu ditambah. Ataunya itu ditambah. Sementara orang yang berbuat dosa, pilihannya mendapatkan dosa serupa atau Allah mengampuni. Nah, ini kan dua alternatif. Perbuatan baik kalau umpamanya nggak ikhlas, kita bukan dalam membahas hati seseorang. Ikhlas itu urusan abdun dengan Rabbun. Bahkan malaikat pun pencatat itu tidak bisa mendeteksi hati manusia. Setan tidak bisa mengetahui hati manusia. Malaikat pokoknya dia orang menulis, ya sudah tulis. Orang itu melakukan kebaikan, ditulis. Orang itu melakukan kejahatan, ya ditulis. Ditulis apa adanya. Perkara nanti ikhlas atau tidak, bagaimana, itu sudah urusan Allah. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taqarraba minni shibran, dan barang siapa yang bertakarrub, berusaha mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, shibron, sejengkal. Barang siapa yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, taqarrabtu minhu dhira'an. Taqarrabtu, maka aku mendekati dirinya, dhira'an, sehasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Sehasta itu seperti apa hasta itu? Ini hasta ya? Ya, hasta. Kemudian ada lagi sedepah. Sedepah. Jadi hadis ini adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dekat. Saya dengan meja ini sejengkal. Bukan posisi dekat kita, tapi upaya kita untuk berusaha mendekat. Kalau sejengkal berarti langkahnya menuju ke Allah itu sejengkal-sejengkal. Cuman sejengkal. Ada juga langkahnya sehasta. Ada juga yang sedepah. Jadi makin cepat gerakan menuju kepada Allah, bukan hasilnya. Nah, begitu juga dengan Allah. Kalau kita datang kepada Allah dengan jalan yok-seyoken, les-malesan gitu, Allah akan datang dengan kita dengan semangat. Kalau kita datang kepada Allah sambil berlari, Allah lebih kencang lagi. Jadi maksudnya di sini menunjukkan semangat, makna semangatnya. Kita berusaha datang kepada Allah, taqarruban ilallah, semangat dalam berzikir, semangat dalam ngaji. Maka begitu juga balasan dari Allah. Tapi ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah apa adanya, pokoklah wirid, pokoklah ngaji. Nah, itu makna dari antara sejengkal, sedepah, sehasta itu saya memahaminya bermakna pada semangat. Semangat seseorang untuk berusaha taqarrub ilallah. Bukan posisi kita dengan Allah sudah kurang sejengkal, bukan. Karena kalau umpamanya kurang sejengkal, tentu ini lebih baik daripada kurang sehasta. Sehasta kan lebih jauh. Padahal di sini lebih bagus. Waman atani yamsi, dan barang siapa yang datang kepadaku yamsi dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan datang kepadanya harwalatan dengan berlari kecil. Waman lakiyani bi qurabil ardi khotiatan, dan barang siapa lakiyani bi qurabil ardi, berusaha mendatangi saya, berusaha taqarrub kepada saya, berusaha mendekatkan diri kepada saya, kepada Allah, katanya Allah, bi qurabil ardi, dengan membawa sepenuh isi bumi khotiatan, dosa. Kalau orang datang ke saya dengan mengakui, Allah, dosa saya sudah banyak sekali, sudah seisi bumi, Allah, dosa saya, la yusriku bi syai'an,
dan dia tidak menyekutukan aku dengan apapun. Itu syarat utama. Dia datang kepada saya, dia taqarruban kepada saya, dia tangi malam taqarruban kepadaku, taqarruban ilallah, datang kepada Allah dengan membawa dosa seisi bumi, apalagi cuma segudang, membawa dosa segudang, ini seisi bumi kalimatnya, bi qurabil ardi khoti'atan la yusyriku bi syai'an, dengan syarat tidak menyekutukan aku, laqituhu bimisliha magfiratan, maka aku pasti akan datang kepada hambaku itu dengan membawa ampunan sebanyak dosanya. Allahumma shalli alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ini juga hadis qudsi, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai umat manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya kamu, selama kamu berseru kepadaku, wa rajautani, dan kamu berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku pasti mengampuni kamu. Ala maka nafika wala ubali, sebanyak apapun dosa yang kamu punya, sebesar apapun keinginan yang kamu inginkan, la ubali, aku tidak peduli, kata Allah. Wahai manusia, sebesar apapun dosa, selama kamu mintanya ke saya, selama kamu mohon ampunannya ke saya, pasti saya ampuni. Pasti saya ampuni. Mintanya ke Allah, mintanya ke Allah. Hal-hal seperti ini adalah anjuran kita langsung bermunajat kepada Allah, gak usah melalui perantara-perantara, gak usah melalui, kita yakini ini seorang waliullah, tidak usah langsung. Kalau minta ampun itu langsung kita ke Allah, gak usah anu Syekh, mohon bibarokatikum, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tidak usah. Ini ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Tidak usah pakai perantara. Tidak usah pakai perantara. Ala ma kana fika wala ubali. Sebesar apapun dosa yang kamu punya, sebesar apapun kesalahan yang kamu lakukan, la ubali, aku nggak peduli. Ya bna Adam, wahai manusia, lau balagat dunubuka ananas sama, jika saja dosa-dosamu itu sampai memenuhi langit, gitu. Ananas sama ay as-sahab. Jadi dosa-dosamu memenuhi langit seperti awan itu, menutup langit. Summastaghfartani, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku pasti mengampuni dosamu. Wala ubali, aku tidak peduli. Ya bna Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, sesungguhnya kalau kalian itu datang kepadaku, kalian mendekatkan diri kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sumalaqaitani, kemudian kamu menjumpai aku, kamu datang kepadaku, la tusyrik bi syai'an, dan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha magfiratan, maka aku pasti akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan, membawa ampunan sepenuh bumi. Jadi bahasa-bahasa Nabi, bahasa-bahasa Rasulullah untuk menjelaskan bagaimana kemurahan ampunan Allah itu juga sangat luas, sangat jelas. Dan Rasulullah juga mengatakan begini. Jadi Rasulullah langsung, hal seperti ini kan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi ini tidak lain adalah wahyu dari Allah kepada Rasulullah, tapi tidak di dalam Al-Quran.
Kita teruskan. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Ma asarra man istaghfara. Ma asarra, tidak ada sesuatu yang menumpuk, maksudnya tidak ada dosa yang menumpuk gitu. Man istaghfara, barang siapa istaghfaro, yang beristighfar, wa in ada meskipun mengulangi, fil yaumi, dalam sehari, sab'ina marrah. Jadi ini bahasa syariat ya. Orang yang suka beristighfar itu tidak mungkin ada dosa yang menumpuk. Ini bahasa syariat. Istighfar kita itu pasti menghapus dosa-dosa kita. Apalagi kita yang mempunyai amalan wajib beristighfar. Sehari sampai minimal yang wajib bagi kita itu 230. Itu istighfar kita saja. Gimana enggak mau membanggakan diri? Gimana tidak mau membanggakan diri? Allahumma shalli ala Muhammad. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala. Wah, ini hampir semuanya diskusi semua yang begini. Masalah istighfar itu. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dolun, semuanya kalian dolun, tersesat. Kalian itu semuanya tersesat, illa kecuali man hadaituhu, orang yang aku beri hidayah. Fasalunil huda ahdikum. Fasaluni, maka mintalah kepadaku al-huda, hidayah. Ahdikum, aku pasti memberikan hidayah. Alhamdulillah, kita pasti meminta hidayah kita kepada Allah, minimal ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sambil baca Fatihah, baik yang ketika wajib ataupun yang sunat. Yang wajib ketika kita sholat, yang sunat hampir setiap waktu. Sambil lalu membaca Fatihah, kita juga niatkan ittibaan di sunnati Rasulillah. Apa? Disuruh oleh Rasulullah untuk meminta hidayah kepada Allah. Fasalunil huda ahdikum. Wa kullukum fakirun, dan kalian semua itu fakir, kalian semua itu miskin, kalian semua itu sangat membutuhkan. Illa man aghnaitu, kecuali orang yang telah aku cukupkan. Fasaluni, maka mintalah kepadaku, arzukum, mintalah kecukupan dariku, arzukum, niscaya aku pasti memberikanmu rezeki. Wa kullukum mudribun, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu pendosa, kalian semua itu banyak dosanya. Illa man afaitu, kecuali yang sudah aku maafkan, kecuali yang sudah aku ampuni. Faman alima minkum anni dzu qudratin 'alal maghfirah fastaghfarani. Faman alima, maka barang siapa, alima yang tahu, minkum dari kalian itu, anni dzu qudratin, bahwasanya saya Allah, dzu qudratin, adalah zat yang maha mampu, maha kuasa, alal maghfirah, untuk memberikan ampunan, fastaghfaroni, maka dia pasti meminta ampun kepadaku.
Ghafartu lahu wala ubali. Aku pasti mengampuni dia wala ubali, aku tidak peduli. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Kalau yang masalah hidayat, Allah langsung memerintahkan, "Hai, minta hidayah kepadaku." Kalau masalah kemiskinan dan kefakiran, Allah langsung menyuruh, "Fasaluni, mintalah kepadaku." Kalau masalah kesesatan, kemudian kaya dan miskin, Allah langsung memerintahkan. Tapi untuk masalah yang ampunan, untuk masalah dosa, Allah menyatakan begini, faman alima minkum. Allah nggak langsung bilang fastaghfiruni, tapi faman alima minkum, maka orang yang tahu kalau Allah itu, kalau saya itu adalah yang sangat mampu memberikan ampunan sebesar apapun dosanya, dia pasti akan meminta ampun kepadaku. Ini tidak lain maknanya adalah agar umat manusia, agar hamba Allah, agar kita ini sama sekali tidak pesimis dengan ampunan Allah. Pesimis. Hanya dia yang tahu kalau Allah itu Maha Pengampun saja yang mau beristighfar dengan betul-betul istighfar. Bukan cuma astagfirullahaladzim. Bukan sebenarnya. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah optimis. Optimis kalau Allah pasti mengampuni dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan. Tapi yang pertama itu bukan cuma lafadznya astagfirullahaladzim. Kalau cuma itu, meskipun kita nggak melakukan astagfirullahaladzim, Rasulullah juga sudah ngampuni, mintakan istighfar atau beristighfar untuk kita. Rasulullah Allah perintahkan untuk beristighfar untuk kita. Para malaikat juga beristighfar untuk kaum mukminin. Nah sekarang bagi kita sebenarnya yang dibutuhkan bukan cuma lafaz istighfarnya, tapi adalah optimis kalau Allah pasti mengampuni. Itu yang juga sangat penting. Ini yang dimaksud faman alima minkum anni dzu qudratin 'alal maghfirati fastaghfaruni ghafartu lahu wala ubali. Aku pasti mengampuni dosanya sebesar apapun dosanya itu. Walau anna awwalakum wa akhirakum. Nah ini diteruskan, wahai hamba-hambaku, walau anna awwalakum, meskipun anna awwalakum, orang-orang kalian yang terdahulu, wa akhirakum, dan orang-orang kalian, arti manusia-manusia yang akhir zaman, anna awwalakum, meskipun mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir gitu, anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum, manusia-manusia yang masih hidup dan manusia yang sudah mati, waradbakum wayabisakum, mau yang kulit putih, yang kulit merah, yang kulit kuning, yang kulit hitam gitu. Ijtama'u ala atqa qalbi 'abdin min ibadi, meskipun semua manusia mulai dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, yang masih hidup atau yang sudah mati, yang berkulit putih, yang kulit coklat, kulit hitam, semuanya berkumpul menjadi satu, mereka semuanya itu ala atqa qalbi 'abdin min ibadi, semuanya sama-sama menjadi orang yang bertakwa, semuanya bertakwa, tidak ada yang maksiat sedikit pun. Mazada dzalika fi mulki janaha ba'udatin, sungguh tidak akan bertambah sedikit pun kekuasaanku dari sebab mereka semuanya bertakwa itu, janaha ba'udatin, meskipun cuman sekedar seperti sayapnya nyamuk, cuman bertambah sayap nyamuk saja, tidak. Artinya apa? Sama sekali tidak ada gunanya kita ini bertakwa atau tidak kepada Allah. Tidak ada gunanya bagi Allah maksudnya.
Allah sama sekali tidak butuh ketakwaan kita. Allah sama sekali tidak butuh kita ini menjadi orang-orang yang baik. Tidak butuh sama sekali. Tapi kenapa kok disuruh sama Allah? Tapi kenapa kok diperintahkan agar kita menjadi orang takwa? Itu tidak lain adalah bentuk rahmat Allah, kasihan Allah kepada kita. Yang keuntungannya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Contohnya, Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah dan menuhankan Allah, tidak menyekutukan Allah. Saya katakan tadi, Allah tidak butuh kita ini mau syirik atau tidak, kita ini mau menyekutukan Allah atau tidak, sama sekali tidak dampak, tidak berpengaruh kepada Allah. Terus apa pengaruhnya bagi kita ketika kita berbuat syirik? Sangat jelas. Ketika kita menyekutukan Allah, berarti ada kekuatan lain yang kita anggap menyerupai kekuatan Allah. Dan yang seharusnya manusia itu cuma berada di bawahnya Allah. Manusia itu pada hakikatnya derajatnya manusia ada di bawah Allah. Tidak ada di bawah makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita menyekutukan Allah, itu artinya kita memposisikan diri kita yang mulia ini di atas makhluk selain manusia. Kalau Allah sudah jelas. Umpamanya, maaf, ketika kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang sakral. Sebagai contoh, dengan cincin, dengan keris, dengan jimat, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka itu artinya kita sudah menempatkan posisi kita di bawahnya makhluk-makhluk ini. Di bawahnya keris, di bawahnya cincin, di bawahnya jimat. Lantas itu kenapa? Beda dengan tabarukan ya. Beda dengan tabarukan. Jadi tabarukan itu tawasul, bukan. Sampai mengagungkan, mensakralkan. Kalau nggak ada yang pokoknya saya bisa nganu hujan. Jadi ini yang nganu hujan. Nah itu kita sudah, artinya kita sudah berada di bawahnya keris. Padahal Allah sudah mendesain kita sebagai manusia ini adalah semulia-mulianya makhluk Allah. Hanya Allah yang ada di atas manusia. Bahkan malaikat pun mengakui keunggulan manusia. Tapi kenapa kita menyesatkan diri, kita merendahkan diri kita dengan mengakui kekuatan di atas diri kita? Mengakui kekuatan di atas diri kita. Ini salah satu dampak kenapa Allah kasihan ke kita. Jangan berbuat syirik, yang repot itu kamu sendiri. Kamu yang akan merasa terhina. Kamu semakin dihinakan. Dihinakan oleh apa? Dihinakan oleh makhluk-makhluk yang kamu merendahkan diri kamu di hadapan makhluk-makhluk tersebut. Cukuplah kamu, kalau bahasa kita, kalau bahasa sederhana, cukuplah kamu menuhankan saya. Cukup saya yang sembah, jangan sembah selain saya. Nah, maknanya begitu. Itu tanazzulan. Jadi, walaupun semua umat manusia mulai dari awal sampai akhir, yang perempuan dan yang laki, semuanya itu bertakwa, tidak ada yang berbuat dosa, itu sama sekali tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa maitakum wa radbakum wa yabisakum ijtama'u ala asqa qalbi 'abdin min ibadi mana qasadalika min ulki janaha ba'udatin. Begitu juga sebaliknya. Meskipun semua umat manusia mulai dari pertama sampai nanti di akhir zaman, yang laki-laki, yang perempuan, yang masih hidup atau yang sudah mati, semuanya dikumpulkan dan semuanya bermaksiat kepada Allah, semuanya melakukan dosa, itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa maitakum wa raddakum wa yabisakum
ijtama'u fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu insanin minkum ma balagat umniyatahu fa'ataitu kulla sa'ilin minkum ma sa'ala ma naqsa dzalika min mulki illa kama law anna ahadakum marra bil bahri. Dan meskipun semuanya umat manusia mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, yang kulit putih, yang kulit hitam, yang masih hidup atau yang sudah mati, semuanya itu meminta angan-angan mereka. Mereka mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita yang ingin dipenuhi. Fa'ataitu kulla sa'ilin minkum masalah. Kemudian aku memberikan semuanya keinginan manusia saya berikan semuanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi hajatnya oleh Allah. Mana qasadzalika min mulki. Maka apa yang sudah saya berikan kepada umat manusia semuanya itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaanku illa kama law anna ahadakum marra bil bahri. Paling berkurangnya itu seperti halnya kalau kalian itu, salah satu dari kalian melewati lautan, kalian lewat, kemudian setelah dari pantai kalian naik lagi, kita naik lagi. Nah, kekuasaan Allah berkurang itu seperti halnya air pantai yang ikut di kaki kita itu. Cuman segitu saja. Sementara seluruh pantai dan seluruh lautan itu masih perumpamaan dari kekuasaan dan kekayaan Allah. Tidak berkurang kecuali sedikit sekali. Itu. Faghamasa fihi ibratan. Summa rafa'aha ilaih. Atau sama juga dengan mencelupkan tinta kemudian diangkat. Dzalika bi anni jawadun majidun. Yang demikian itu katanya Allah bi'anni bahwasanya sesungguhnya saya jawadun adalah zat yang maha pemurah, majidun yang maha dermawan. Fuqara Tijani rahimahullah. Allah di dalam banyak ayat dan di dalam banyak hadis Rasul menegaskan bahwa Allah itu pemurah, pengasih, pemaaf, pengampun. Allah ingin sekali memberikan keyakinan bahwa kita Allah itu pengampun, Allah itu penyayang, Allah itu pemurah. Emang apa sih enaknya? Saya sering nyontohkan ini. Kita sebagai orang tua, kita tentunya ingin melihat anak kita itu menilai kita sebagai bapak yang penyayang, sebagai bapak yang pengasih, bapak yang lo cerai ke anak, bapak loman ke anak. Tentu sebagai orang tua kita tidak senang kalau anaknya menganggap kita orang tua yang kikir, gitu Bapak. Seberat apapun usahanya, kalau memang kita belum punya, kita akan berusaha mati-matian untuk memenuhi keinginan anak. Kenapa? Saking inginnya kita sebagai orang tua dianggap anak kita anak yang perhatian kepada orang tua. Kita ini penyayang, bapak ibu ini penyayang kepada anaknya. Kita cuman penyayang, tapi kita sepertinya nggak ikhlas kalau dibilang sama anak kita itu sebagai bapak yang kikir. Allah itu bukan penyayang saja, Allah itu maha penyayang. Bandingkan, kalau yang penyayang saja tidak mau dianggap kikir, apalagi zat yang maha penyayang, yakni Allah. Maka apa itu artinya? Itu artinya bahwa bisa meyakinkan diri kita bahwa Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah itu maha loman, Allah itu maha lampeng, Allah itu maha loman, Allah itu maha loman. Itu menjadi satu akidah yang bagus sekali. Semakin kita mengenal Allah ini. Jadi ketika kita melakukan ibadah bukan karena sekedar kewajiban, tapi karena malu sama Allah.
Dan inilah namanya ibadah dengan dasar cinta. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.